Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Mahkamah Agung batalkan putusan Pengadilan Negeri Padang. Hukum Budiman 1 tahun penjara. Kepala Kantor Kementerian Agama Padang beri teguran keras kepada Kepala Min 1 Padang. Ribuan tenaga honorer di pesisir selatan menerima SK pengangkatan P3K. Kejaksaan Negeri Padang telah menerima putusan kasasi terhadap Budiman, seorang pengusaha tambang batu bara, terkait kasus pemalsuan surat-surat kendaraan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang, Afriyandi, mengatakan, Budiman dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung RI. Namun Mahkamah Agung hanya menjatuhkan hukuman selama 1 tahun dan diperintahkan untuk tetap ditahan. Putusan MA sekaligus mengabulkan kasasi dari pemohon atau penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang dan membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Padang. Sebelumnya, jaksa menuntut Budiman agar dihukum 1,5 tahun penjara, namun divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Padang karena perbuatannya dianggap bukan tindakan pidana. Namun Kejaksaan Negeri Padang belum bisa mengeksekusi Budiman karena masih tersangkut kasus lain dan ditahan di tahanan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Budiman ditahan bersama-sama dengan Endre Saiful, orang yang mengadukan Budiman memalsukan surat-surat pembelian kendaraan. Tim kami dari Kejaksaan Negeri Padang mengeksekusi, nanti kita koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel, karena kebetulan si terpidana lagi ada pemeriksaan di Sumsel terkait perkara Pitsus masalah tambang dengan PTBA, mencaplok lahan PTBA. Kasus ini berawal saat Budiman dan Endre Saiful bermitra usaha pertambangan. Dalam perjalanannya, keduanya pisah jalan. Endre melaporkan Budiman telah memalsukan surat-surat kendaraan. Namun kini, mereka berdua dan 4 orang lainnya justru ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam kasus pengelolaan pertambangan di Lahat, Sumatera Selatan. Robiha melaporkan dari Padang. Setelah memeriksa 23 saksi, Kejaksaan Negeri Padang menetapkan Muhammad Asral sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana kemahasiswaan di Universitas Andalas. Kerugian negara mencapai lebih dari $0,5 miliar. Sebelumnya, Kejaksaan telah memeriksa berbagai kalangan, seperti wakil rektor, bagian keuangan, bagian perencanaan, hingga mahasiswa. Modus yang dilakukan tersangka adalah menarik dana kemahasiswaan dan memindahkan sebagian ke rekening pribadi. Kasus terungkap dari temuan dugaan penyelewengan dana kemahasiswaan tahun 2022 sebesar lebih dari Rp600 juta yang dilakukan salah seorang bendahara. Tersangka bisa melakukan itu karena jabatannya sebagai bendaharawan pembantu di Universitas Andalas. Jaksa menjeratnya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Usai diperiksa Senin kemarin, tersangka langsung ditahan di Rutan Anak Ayah selama 20 hari. Tersangkanya adalah inisial MA selaku bendahara pengeluaran pembantu akademik pada bidang kemahasiswaan. Sudah kita tetapkan tersangka, lalu dengan ini juga kita lakukan penahanan
selama 20 hari ke depan di rutan Tanah Air kelas 2B Padang. Kasus ini mencuat pada Agustus 2022 lalu. Satuan Pengawas Internal Universitas Andalas menemukan adanya dana kemahasiswaan yang gagal dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima. Beberapa kegiatan kemahasiswaan, insentif bagi mahasiswa berprestasi, dan kegiatan lainnya tak menerima dana yang seharusnya. Padahal, kegiatan itu telah dilaksanakan oleh mahasiswa. Robiham melaporkan dari Padang. Ada sebuah objek wisata di Padang yang lagi ramai didatangi pengunjung. Namanya Gua Kelelawar, yang berlokasi di daerah Padayo, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan. Gua ini diresmikan oleh Wali Kota Padang pada tanggal 12 Mei 2024 lalu. Objek wisata ini masih dikelola secara swadaya oleh warga Padayo. Untuk masuk ke lokasi, pengunjung harus membayar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Namun, dari gapura utama yang bertuliskan geosite Gua Kelelawar, Padayo, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 200 meter sebelum sampai ke mulut gua. Pengunjung dijamin tidak akan merasa lelah karena sejuknya udara perbukitan dan pemandangan alam yang hijau dan asri. Untuk masuk ke dalam gua, pengunjung harus memakai helm pengaman agar kepala tidak terbentur bebatuan di dalam gua. Jika membutuhkan pemandu, pengunjung juga bisa meminta kepada pengelola gua agar didampingi. Pemandangan di dalam gua tak kalah menarik. Stalaktit atau bebatuan tajam dari bumi dan stalagmit atau bebatuan tajam dari dinding langit-langit gua menambah keindahannya. Pengelola gua juga menampilkan permainan cahaya lampu, sehingga pengunjung bisa menyaksikan cahaya yang berubah-ubah setiap saat, dari hijau, biru, dan merah ke kuningan. Ditambah lagi suara kelelawar saat melintasi gua, menimbulkan sensasi tersendiri. Hal ini akan membuat wisatawan terpesona dengan keindahan alam yang luar biasa. Di dalam gua sendiri, ada ruangan alam yang dihiasi bebatuan dengan luas sekitar 500 meter persegi. Rasanya tadi? Kira-kira mungkin nggak sampai 10 menit. Juga enjoy menikmati perjalanannya karena pemandangan kiri kanannya juga bagus. Suasananya di sini agak sedikit panas, tapi lumayan seru, Pak. Pembangunan tambahan dari PT Semen Padang kerjasama dengan Bapak Wali Kota CSR tadi itu mengapakan dananya sebanyak 0,5 M gitu. Alhamdulillah ada porong dibuat jenjang pakai mesin untuk penolong, dapat saat sekarang buat jembatan, terus buat papan poros ke dalam. Gua Kelelawar ini dibangun oleh PT Semen Padang melalui Dana Sosial Perusahaan atau CSR senilai Rp500 juta yang dikelola oleh kelompok Sadar Wisata Padayo. Gua ini telah dieksplorasi oleh mahasiswa pencinta alam Universitas Andalas atau yang dikenal dengan Mapala Unan sejak lebih dari 1/4 abad lalu. Atau tepatnya pada akhir tahun 1993. Namun belum terpublikasi secara masif karena saat itu media sosial belum berkembang pesat seperti saat ini. Alfi melaporkan dari Padang.